Halo teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng, masih di video-video perbaikan-perbaikan dari HP Android maupun iPhone, atau perbaikan apa saja alat-alat yang berada di sekitar kita yang tentunya nantinya akan bisa berfungsi kembali dan bisa digunakan, bisa bermanfaat kembali ya. Kali ini kita kedatangan satu buah HP iPhone 6s Plus yang menurut yang punya tiba-tiba mati, meninggal dunia, dan terasa panas di bagian bodi dari HP iPhone 6 Plus atau iPhone 6s Plus ini ya. Ya baik teknisi lover, seperti biasa ini kita akan langsung saja bongkar dari HP iPhone 6s Plus ini. Tidak akan kita percepat video, tidak akan kita percepat ya ini teknisi lover. Jadi memang sekaligus tutorial ini untuk memberikan tutorial disassembly atau teardown atau cara pembongkaran dari HP iPhone 6s Plus ini ya. Kita buka, ada dua baut di bawah atau di samping-samping dari konektor charging. Ini kayaknya sudah tidak ada satu ya, jadi tinggal satu bautnya. Kita buka, kita amankan supaya tidak merepotkan nanti ya untuk pemasangan ulangnya. Ya, untuk disassembly atau pembongkaran dari HP iPhone 6s Plus ini kita harus mengangkat LCD terlebih dahulu dari atas ya. Tapi untuk iPhone 6s ini atau untuk iPhone seri iPhone itu mungkin tergolong sangat mudah atau tergolong lebih mudah dibanding dengan membuka LCD Android yang dari depan ya, karena tentunya untuk HP Android yang membuka LCD dari depan itu kan menggunakan lem, jadi harus melakukan pemanasan atau memberikan cairan thinner untuk melunakkan lem. Tapi untuk iPhone ini kita tinggal congkel saja, tapi tentunya dengan sabar dan pelan-pelan, hati-hati ya, agar tidak menimbulkan masalah baru, yaitu dengan pecahnya LCD ketika kita mengangkat LCD tersebut ya. Kita gunakan alat pencongkel untuk kita masukkan di sela-sela antara LCD dan frame dari HP iPhone ini atau iPhone meskipun iPhone yang terbaru strukturnya hampir sama ya, mungkin hanya kabel fleksibel LCD-nya yang berbeda. Yang baru-baru ini fleksibel LCD-nya berada di samping ya, bukanya ke samping. Tapi kalau untuk yang iPhone yang lama-lama itu LCD-nya ada di atas jadi kita membukanya dari posisi bawah atau dari konektor charging ya. Seperti ini ya teknisi lover, kita congkel pelan-pelan, penuh dengan perasaan hati-hati. Kita masukkan pencongkel kita di sela-selanya sambil kita angkat perlahan-lahan. Tidak perlu kita panasi, tidak perlu kita beri cairan thinner, hanya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita angkat pelan-pelan. Tidak bisa dari satu sisi, harus dari sisi yang sama dan berlawanan. Seperti ini ya teknisi lover. Bisa menggunakan pencongkel dari plastik, bisa juga menggunakan pencongkel
dari besi seperti ini, yang jelas dia harus pipih dan dia harus agak lentur. Ya, sudah terbuka sedikit, kita tinggal masukkan pencongkel lalu kita angkat sedikit demi sedikit. Bisa saja kita tidak menggunakan pencongkel tapi menggunakan kop ya. Menggunakan kop langsung kita jebret gitu, seperti staples gitu, ada alat seperti itu. Kebetulan kita tidak memiliki alat seperti itu, jadi kita langsung congkel-congkel saja ya. Ya sudah terbuka LCD-nya. Bautnya ini tadi hilang satu, mungkin karena waktu penggantian baterai ya. Ini baterainya sudah pernah diganti, baterainya sudah tidak orisinil lagi ya. Ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan melepaskan semua baut-baut pengunci, kita lepas LCD, kita lepas baterai, dan kita nanti akan cek mesinnya apa yang membuat HP iPhone 6s Plus ini mati total, tidak mau menyala, dan menurut usernya yaitu panas di bagian bodinya ya. Ini bautnya, nanti teknisi lover bisa tandai baut-bautnya jangan sampai tertukar, yang panjang yang pendek, posisi di sebelah mana. Penutup kaleng dari konektor baterai kita lepas terlebih dahulu. Kita lepaskan catu daya dari mesin. Gunakan pencongkel ya, lebih baik dari yang bukan logam ya, dari plastik, supaya tidak menimbulkan korslet ya, tidak menimbulkan hubungan singkat di kutub positif maupun kutub negatif. Ya, sudah kita lepas dari konektor baterai, jadi sudah tidak ada arus yang mengalir ke dalam mesin. Kita rasa cukup aman. Setelah itu kita akan cek nilai resistansinya di konektor baterai, di kutub positif dan kutub negatif. Selektor dari avometer kita arahkan ke satu kali ya, posisi ohmmeter ya. Ada nilai, dengan kata lain tidak ada short di konektor baterai. Jadi aman ya, bukan short vibat, atau kalau di iPhone itu apa ya, VCC main ya, vibat ya, tidak ada short di vibat, aman. Kita lakukan langkah berikutnya. Sekali lagi ini sengaja memang tidak kami percepat, karena iPhone ini ya, pembelajarannya butuh proses ya, pelan-pelan supaya kita betul-betul paham. Selanjutnya kita akan lepaskan LCD, kita buka pengunci kaleng dari LCD-nya ya, teknisi lover. Ya, iPhone 6s Plus buatan Amerika punya, yang merajai ponsel di negeri Paman Sam. Lambang dari kesuksesan dan lambang dari gaya hidup seseorang, pastinya seseorang yang menggunakan HP iPhone ini menambah gengsi ya. Makanya itu
harganya pun sangat-sangat tinggi, dan ongkos perbaikan dari HP iPhone pun juga tentunya cukup tinggi juga ya, berbeda dengan HP-HP Android meskipun speknya lebih tinggi. Kita lepaskan konektor untuk LCD-nya, konektor touchscreen. Ya, sudah terlepas ya, kita amankan LCD dari HP iPhone ini. Sekaligus ini adalah tutorial untuk pembongkaran atau disassembly, karena untuk membongkar ini pun jika kita belum paham betul ya, itu juga bisa menimbulkan masalah, bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terlepaskan. Ya, ini ya teknisi lover ya, baut-bautnya sangat banyak. Desainer dari HP iPhone ini mungkin memang AQ-nya mentok gitu ya, jadi sangat-sangat ruwet desainnya, strukturnya, makanya itu harganya mungkin sangat mahal itu, karena produknya ini memang betul-betul produk, bukan sembarang produk ya. Ya, kita lepaskan satu persatu baut-bautnya. Sambil kita cari ya teknisi lover, dimana baut yang harus kita lepas terlebih dahulu, karena bautnya sangat banyak dan sangat kecil. Ukurannya tidak sama, ukurannya, panjang pendeknya, ulirnya, yang halus atau yang kasar, itu tiap tempat berbeda ya. Jadi mungkin ketika nanti kita mengembalikan posisi dari baut-baut itu, tidak boleh ada yang tertukar, karena banyak kita jumpai ketika baut tertukar itu nanti akan menggores dari logic board dari iPhone 6s ini dan menimbulkan masalah baru. Ya, saking kecilnya ini, kita lihat di mikroskop ya. Ya, emang iPhone strukturnya memang sangat kompleks, dirancang sedemikian rupa, tempatnya tidak ada yang kosong sama sekali. Malah sekarang untuk iPhone yang terbaru ini botnya malah ditumpuk ya, jadi mesinnya itu ditumpuk agar baterai yang ditanamkan semakin besar, sehingga daya baterainya bisa bertahan lama. Nah, itu salah satu keunggulan juga dari iPhone, bisa menanamkan baterai yang cukup besar, mesinnya dijadikan satu, tapi daya standby dari baterai atau dari iPhone itu bisa cukup lama,
Ya, kita masih mencari ini bautnya yang ada di sebelah mana. Kita keker dulu dengan mikroskop ya. Ya memang harus pelan-pelan, harus hati-hati, tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh sembarangan ya mengangkat logic pot ini, karena jika ada satu baut yang tersisa lalu kita buru-buru mengangkat dari mesin dari HP iPhone ini, mungkin bisa saja PCB-nya atau boardnya itu bisa patah, atau mungkin ada kabel fleksibelnya nanti yang tersobek. Ya ini kita masih membuka baut-baut yang mengunci kamera, ada yang mengunci earpiece ya, ada speaker telinga. Ini sudah kita bongkar satu persatu, sedikit demi sedikit, agar kita bisa mengangkat dari logic board itu. Bisa kita angkat, kita keluarkan dari frame untuk kita cek dan kita analisa kerusakan dari HP iPhone 6s Plus ini. Kita keluarkan kamera utama ini ya. Apakah masih ada atau sudah bisa kita angkat ini? Penguncinya apa sudah habis? Ya ini ya, ini baut tumpuk, bisa yang di bawah mengunci, yang di atas ada lubang untuk baut yang ada di atasnya. Bagi teknisi lover semua yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa rezekinya semakin bertambah banyak, ya. Kita tunjukkan ya bautnya satu persatu supaya teknisi lover semua ya tahu panjang pendeknya. Nah, supaya nanti ketika mengembalikan ke posisi awal atau ke posisi semula tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah.
Ya, masih ada ya baut yang belum terlepas. Untuk perbaikan HP ya, khususnya iPhone, mau nggak mau ya kita memang harus memerlukan mikroskop ya, karena baut-baut komponen-komponen yang tertanam pada mesin iPhone ini memang relatif sangat-sangat kecil ya, ukuran mikro, bahkan mungkin kecil, sangat kecil sekali. Jadi tidak memungkinkan kita menggunakan mata telanjang untuk memastikan dari keberadaan komponen-komponen atau baut-baut di dalam HP iPhone ini. Ya, kita lepaskan yang bagian atas, baut-baut bagian atas. Kita tunjukkan panjang pendeknya baut agar tidak tertukar. Terlepaskan untuk kabel-kabel antena ya. Nah, seperti ini kita tinggal congkel saja ke atas. Fleksibel yang terhubung ke subboard bagian bawah juga perlu kita lepas. Fleksibel yang masih menempel kita congkel ya. Sekali lagi, untuk pencongkelan, untuk lebih amannya gunakan pencongkel yang berbahan dari plastik ya, agar tidak melukai fleksibel atau bahkan nanti bisa melukai dari mesinnya itu. Ya, masih ada saja yang menyangkut ini ya, teknisi lover. Belum bisa kita angkat mesinnya, kita cek kembali. Mungkin ada salah satu fleksibel atau ya fleksibel anten ya, apa kabel anten ini. Kabel anten berada di bawah, mungkin ini kabel anten wifi ya, atau kabel anten apa ini ya. Oh iya, sudah bisa kita lepas mesin dari bodi iPhone 6s Plus ini. Selanjutnya, inilah analisa pengukuran-pengukuran yang menentukan kita akan eksekusi
HP ini apa yang akan diganti atau apa yang rusak atau bagian mana yang bermasalah. Tentunya wajib untuk melakukan pengukuran-pengukuran, untuk melakukan compare dengan HP-HP iPhone lain, dan pastinya juga mungkin wajib juga memiliki skema dari HP iPhone yang akan kita kerjakan. Ini kita akan coba berikan tegangan menggunakan power supply langsung ke soket atau ke konektor baterai ya. Ini teknisi lover, coba kita berikan tegangan menggunakan kabel. Ini tidak ada arus yang naik sama sekali ya, terlihat normal saja dengan tegangan 3,9 volt, ampere masih di 000 ya, tidak ada arus yang terkonsumsi. Kita coba lagi ya teknisi lover, kita berikan tegangan kembali senilai 4 volt. Oh ini ya, ini ternyata naik ya, tadi mungkin kurang pas ya ini anunya, apa, konektor soketnya ini sudah naik 1,6 volt, arus sudah naik 280 mA ya. Kita akan cari di mana ada bagian-bagian yang mungkin panas atau hangat sambil kita raba-raba ya. Ini teknik manual, teknik yang tidak menggunakan alat ya, cukup murah. Tinggal kita pegang-pegang saja, kita raba-raba di mana posisi yang hangat ya.
terasa posisi yang hangat berada di belakang atau bagian belakang dari mesin ini, bagian atas ya, ini di sini teknisi lover. Coba kita buka selotip penutup dari komponen. Dengan kesimpulan berarti bahwa mesin ini terdapat short di jalur VBAT ya. Padahal tadi kita ukur dengan AVO tidak ada yang short ya. Ini ya setelah kita lepas, kita beri tegangan, ternyata ada yang short. Ya, untuk pendeteksian dari HP yang short kita bisa banyak cara ya, banyak metode yang bisa kita gunakan. Bisa dengan kalau itu mungkin terasa panas, bisa cukup dengan kita raba-raba, atau kita bisa nanti berikan asap, atau juga bisa menggunakan yang mungkin lebih canggih, yaitu menggunakan thermal kamera ya. Tapi harga alatnya ya cukup mahal, tidak semua teknisi memiliki HP yang seperti itu ya, kecuali untuk teknisi-teknisi yang di luar negeri yang sering kita lihat di YouTube itu, yang menggunakan thermal kamera, belinya dengan dolar ya. Kita kalau belinya dengan rupiah, waduh, rupiahnya kalah terus. Ini ya di bagian atas posisi mesin ini tadi terasa cukup hangat ketika kita beri atau kita naikkan nilai dari tegangannya. Ya, kita akan lakukan pengasapan, kita akan lakukan pemberian asap dengan rosin ya, atau apa ya, arpus. Ini kalau dulu itu namanya arpus. Ya, dengan solder kita tancapkan di rosin padat, lalu asapnya kita dekatkan ke mesin sehingga bisa menimbulkan efek mesinnya berubah warna menjadi putih. Dengan kata lain, ketika semua nanti mesinnya berubah warna menjadi putih, ketika ada yang short, maka komponen yang short tersebut akan berubah warna, tidak putih dan berbeda dengan yang lainnya. Jadi bisa kita vonis bahwasannya nanti komponen yang berubah warna adalah tersangka utamanya ya. Ya, sudah kita beri asap, kita akan coba berikan tegangan kembali di konektor baterai.
Ya, kita berikan tegangan 2,9, nilai konsumsi arus sudah naik di 700 mA. Naik, sudah naik di 2 ampere lebih ya, 3,03 volt. Ampere sudah tadi naik di 2 ampere lebih. Terasa hangat di bagian atas. Ya, ini ya teknisi lover, kita berikan kembali pengasapan ya supaya lebih banyak asap agar warna putihnya semakin putih ya, agar kita bisa lebih jelas nanti dalam melakukan pendeteksian. Ini masih belum terlihat mana komponen yang meleleh. Kita akan coba beri kembali tegangan di konektor baterai. Kita akan naikkan voltase ya. Untuk voltase di jalur baterai bisa sampai dengan atau maksimal untuk tegangan yang dianjurkan sebesar 5 volt saja, tidak boleh lebih ya. Naikkan sedikit demi sedikit sampai terlihat konsumsi arus atau ampere meternya semakin tinggi. Ya, terlihat ya teknisi lover. Bagian mana yang panas terlebih dahulu, yaitu di IC WiFi. Sambil kita cek, sambil kita lihat-lihat, mungkin di sana ada bekas cairan atau ada benda-benda asing yang masuk sehingga bisa menimbulkan terdapatnya bagian yang konslet ya. Memang harus jeli dan harus teliti untuk perbaikan dari HP iPhone seri iPhone ya. Ini semua dari HP iPhone perlu ketelitian, tidak boleh terburu-buru, harus pelan-pelan, sangat pelan-pelan ya. Ini kita lihat ada sedikit korosi sedikit ya. Kita coba bersihkan, kita coba congkel sedikit. Sekali lagi, bagi teknisi lover semua yang mungkin baru saja menemukan channel dari teknisi bertopeng ini, monggo silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga loncengnya diaktifkan agar mungkin video-video kami
bisa hadir di ruang-ruang handphone atau ruang-ruang laptop dari teknisi lover semua, yang mungkin bisa bermanfaat untuk teknisi-teknisi maupun juga mungkin penggemar-penggemar video-video untuk perbaikan ya. Kita lihat ini IC WiFi nya